Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilatul Hawa, NPM 0178 dari Prodi BGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang aplikasi kelas 7. Nah, untuk memenuhi ATS Makul Literasi Data Teknologi dan Manusia yang diampu oleh Pak Ari Suryawan. Nah, jadi kelas 7 merupakan aplikasi yang dapat membantu pendidik untuk memonitor perilaku siswa secara digital. Jadi aplikasi ini juga memungkinkan pendidik untuk memotivasi siswa agar mendapat atau menumbuhkan sikap positifnya. Nah, guru dapat memberikan challenge siswa melalui pertanyaan dan latihan-latihan. Respon dari siswa akan secara otomatis disusun oleh sistem kelas dojo yang kemudian ditampilkan dalam bentuk perilaku atau sikap. Akan terlihat siswa yang menampilkan sikap baik ataupun tidak, kemudian bekerja keras atau tidak, dapat bekerja dalam kelompok atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, guru dapat memberikan poin reward atau punishment pada perilaku yang dimunculkan oleh siswa. Nah, aplikasi ini juga dapat membantu orang tua untuk memonitor anak melalui portofolio pada setiap aktivitas yang diikuti olehnya. Nah, bagi siswa sendiri, aplikasi ini memberikan kesempatan untuk lebih dapat berekspresi melalui berbagai aktivitas yang diikutinya, mulai dari share hasil pekerjaan, momen, atau video, atau foto yang dilakukan. Dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Nah, penggunaan kelas 7 ini juga sangat mudah. Guru tinggal melakukan registrasi, kemudian selanjutnya mengisi classroom melalui kegiatan yang ingin dilakukan, dan kemudian memasukkan data-data siswa yang ingin dilibatkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, di sini saya akan melakukan share screen. Nah, jadi kelas dojo ini awalnya itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi bagian atas ada namanya kelas dojo. Nah, simbolnya itu seperti kartun. Nah, jadi kita bisa sign in atau sign up lah. Ini kita sebagai teacher, parent, student, school leader. Nah, jadi kita dari keempat ini pilihlah salah satu. Nah, untuk siswa silakan memilih student. Kemudian untuk orang tua untuk memenuhi mengawasi siswa, mengawasi anaknya dalam pembelajaran, sebaiknya memilih parent ini ya. Kemudian untuk saya sendiri kan sebagai calon guru, nah saya memilih teacher. Nah, saya coba klik teacher. Nah, nanti akan muncul tentang create your teacher akun. Nah, jadi di sini itu ada Miss, Mrs. dan yang lainnya ini ya. Jadi ini tuh panggilan depannya, misal Pak, Bu, atau Prof, dan atau yang lainnya ya. Nah, di sini terus yang pertama kita isi nama kita sendiri. Nah, karena saya sebagai guru, jadi ini akan saya isi nama saya, Rizky, kemudian last name atau nama terakhir, misalnya Hawa. Kemudian email, silahkan tulis nama emailnya apa, begitu. Kemudian lanjut password, bikin password, membuat password. Nah, kalau semuanya sudah terisi, nanti pada halaman sign up ini nanti akan berwarna biru dan bisa diklik. Nah, setelah diklik, nanti halaman akan muncul seperti ini. Nah,
Seperti ini ya. Nah, ini yang pertama itu kelas demo. Kemudian yang kedua yaitu ini karena saya sebelumnya sudah masuk ya. Saya sudah masuk, jadi di sini ada kelas bahasa Indonesia dan kelas Mister Hawa Class. Nah, ini. Jadi, bagaimana cara membuat kelas? Bagaimana cara membuat kelas baru? Jadi, membuat kelas baru itu kita klik new class. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, di sini. Nah, silahkan tulis misalkan nama kelasnya kelas apa. Misalkan di sini saya mau memasukkan kelas bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Indonesia 1A. Nah, kemudian grade. Nah, ini grade itu kelas ya, kelas. Jadi kalian memilih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan sampai kelas 12. Ataupun yang lainnya juga masih ada. Nah, di sini saya akan memilih kelas 1. Nah, kalau yang share only positive point with parent, nah ini pengaturan dari Default. Tapi juga ada share point with parent ini nih, pengaturan yang lainnya. Tapi saya lebih menggunakan ini karena bisa diakses juga sama orang tua. Nah, setelah semuanya terisi, kita lanjut klik create class atau buat kelas. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah masuk dalam kelas Bahasa Indonesia 1A yang sudah kita buat barusan. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan student atau bagaimana cara menambahkan siswa di dalamnya? Nah, yang pertama kita lakukan add student. Nah, di sini cara memasukkan siswa ke dalam kelas kita itu ada 2 cara. Yang pertama, kita memasukkan satu persatu. Jadi nama itu diketik satu persatu. Kemudian, misalnya di sini ya, saya contohkan ini yang satu persatu. Nah, di sini saya akan menambahkan Rianita, Revika. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ditambah add. Yanita Revika. Nah, jadi first and last ini ya, langsung muncul Yanita Revika. Simpan. You remind me later. Nah, muncul Rianita. Nah, kemudian cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu copy and paste your student list. Nah, di sini kita akan memasukkan klik copy. Kemudian di dalam copy paste ini terdapat import form Word ataupun form Excel. Jadi di sini saya akan menggunakan Word ya, Word. Jadi saya membuka Microsoft Word. Nah, kebetulan di sini saya sudah menuliskan data-data siswa yang akan saya masukkan. Ini saya blok, kemudian copy. Kita copy. Oke, kita masuk lagi. Ini tinggal paste. Nah, sudah masuk ya, kelihatan kan? Nah, setelah sudah masuk semua datanya, kita akan import list. Nah, jadi nama depan dan nama belakang sudah terlihat. Seperti ini ya. Kalau misal nanti misalnya ada teman kalian yang hanya mempunyai satu kata, satu nama saja, satu suku kata pada namanya, misalnya Khairunisa seperti itu. Nah, itu kan hanya satu ya. Nanti Khairun yang di awal, kemudian yang Nisa yang di belakang. Biasanya kalau hanya satu kata itu kan hanya di depan saja. Nah, di belakang ini pasti akan muncul titik-titik berwarna merah. Nah, itu tidak bisa diedit lagi.
Nah, itu nanti dieditnya seperti itu aja. Yang Hairun yang di depan, yang Nisa yang di belakang. Nah, kemudian kita kan ini sudah beres ya, sudah selesai. Nah, kita langsung saja continue. Continue. Nah, ini udah lengkap. Lengkap ya. Karena tadi Rianita udah masuk, kita X. Nah, simpan. Ini later. Nah, sekarang kita sudah melihat siswa di dalam kelas. Nah, siswa di dalam kelas semua ini berjumlah 10. Nah, setelah selesai membuat kelas ini, Kalau salah ngomong ada nggak? apa? Mister. Oh, Nggak apa-apa. malah. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemberian tugas. Yaitu kita klik pada class story. Nah, di sini ya, di sini misalkan saya ingin memberikan tentang pembelajaran matematika. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan atau memberikan sebuah apa ya? Memberikan perintah kepada siswa. Nah, misalnya kayak gini. Nah, yang pertama salam. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Masih semangat bukan? Untuk memulai pembelajaran siang hari ini, silahkan akses, silahkan tonton atau lihatlah aja. Silahkan lihatlah, silahkan lihat atau klik link berikut. Jadi di sini misalnya ya, di sini kan ada foto atau video, kemudian add file, kemudian ada record, atau kemudian ada event. Nah, di situ. Nah, di sini saya akan menambahkan link. Nah, link itu dari YouTube ya, dari YouTube yang sudah saya cari. Nah, di sini tentang matematika. Nah, di sini saya akan mengcopy link. Nah, kemudian kembali lagi ke pembelajaran. Saya paste. Nah, setelah selesai, jadi ini bisa di-post. Post.
Oke. Nah, setelah di-post, kemudian kita akan pergi ke portofolio. Nah, di portofolio ini ada activity ideas, create activity, kemudian current ini tugas yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini student itu ya nama student ya. Student yang sudah ada. Nah, di sini kita bagaimana cara kita memberikan soal kepada siswa? Nah, di sini kita akan menambahkan create activity. Oke. Nah, di sini kita menuliskan judul tugas. Misalnya tugas matematika kelas 1A. Nah, kemudian instruction. Ya. Setelah menonton video tadi, silahkan anak-anak mengerjakan soal berikut ini. Nah, sebelum kita masuk pada soal, itu sebelah kanan ini ada responsif type. Nah, karena di sini itu ada teks, ada video, ada foto, ada drawing, ada worksheet. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan foto. Jadi nanti anak-anak ini akan mengirimkan salinan soal dan jawabannya yang berupa foto. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit perintah. Nah, silakan anak-anak salin soal dan kerjakan soal berikut ini. Yang pertama soal nomor 1. 12 dikurangi 5 sama dengan, kemudian soal nomor 2. 3 ditambah 4 sama dengan, kemudian nomor 3. 18 dikurangi 10 sama dengan nomor 4. 8 ditambah 7 sama dengan, kemudian nomor 5. 12 ditambah 8 sama dengan berapa? Nah, ini sudah ya. Sudah selesai soalnya. Kemudian kita assign to class. Kita akan mengupload di kelas. Nah, di sini. Oke, sudah muncul ya di sini. Ini namanya versi sebagai teacher ya, sebagai guru. Nah, terus bagaimana kita akan melihat fitur ini sebagai murid? Nah, jadi fitur ini kalau kita lihat sebagai murid, yang pertama kita harus melakukan login terhadap murid tersebut. Jadi misalnya kita akan memasukkan ini Intan S.
Nah, Intan S ini kita akan memasukkan invite Intan S parent. Nah, di sini nanti atau ini kan harus menggunakan email atau nomor phone. Nah, kalau misalnya ada juga cara lain. Yang cara lain itu ada di sini. Di sini. Nah, jadi kan di sini sudah ada kita student login. Nah, kemudian yang ini. Nah, jadi siswa itu masuk menggunakan kode ZHXFFS. Nah, dimasukkan ke dalam kode yang sudah ditampilkan ini. Jadi siswa melakukan login menggunakan jojo.me. Nah, di sini adalah contoh dari laman ya, laman yang ada pada siswa. Nah, kita reload. Nah, udah muncul ya. Muncul. Jadi ini, nah, ini adalah 6 menit yang lalu. Berarti ini yang pertama. Jadi assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Masih semangat bukan? Nah, di sini anak-anak akan mudah mengakses link yang sudah diterapkan. Kemudian di sini ada kamera ya. Ini menandakan bahwa di sini anak-anak itu mengumpulkannya via foto. Jadi mereka menuliskan di buku, kemudian tuliskan hasilnya juga di foto dan di-upload di sini. Nah, misal di sini ya, bisa di-upload di sini. Seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini ada video, misalnya bergambar video, nanti kita uploadnya juga, anak-anak juga uploadnya harus menggunakan video. Kemudian misalnya draw ini kan menggambar. Jadi anak-anak juga melakukan pengunggahan tugas itu menggunakan gambar. Nah, sudah selesai ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Nah, misalnya kalau sudah, nah ini sebelum saya tutup ya, kenapa kok ini yang lainnya nggak muncul, tidak muncul avatarnya seperti yang Lintang? Karena Lintang ini sudah sign in, kemudian yang lainnya itu belum sign in. Jadi mereka belum akan muncul avatarnya sebelum sign in dan tidak bisa mengakses sebelum sign in ya. Jadi hanya yang bisa sign in dulu kemudian akses, hanya bisa sign in dulu kemudian bisa akses soal dan jawabannya. Nah, kita cek lagi ya. Kita cek lagi tugasnya. Nah, kalian mau pada tugas matematika kelas 1A ini, di sini kan ada no profit, kemudian no pending approval, kemudian 10 unit submission. Jadi 10 orang ini belum ada yang mengerjakan ya, karena memang baru saja diupload. Nah, jadi ini kalau belum mengerjakan, ini yang pending, kemudian ini yang sudah mengerjakan. Jadi kita bisa melihat berapa anak yang sudah mengerjakan, berapa anak yang sedang melakukan pengerjaan, kemudian berapa anak yang belum mengerjakan. Nah, di sini bisa.
Nah, selain itu, di sini juga ada kehadiran select multiple, acak, pencatatan waktu, weekly ideas, toolkit. Nah, di sini kehadiran itu, jadi kita bisa mengecek kehadiran siswa melalui berapa anak yang sudah mengerjakan dan pemberian deadline. Nah, sebelumnya tadi kan saya membuat soal tidak dengan deadline. Nah, sebaiknya nanti anak-anak itu diberikan deadline. Jadi kehadiran itu penting ya. Kemudian pencatatan waktu. Nah, ini juga berkaitan dengan kehadiran. Nah, yang tadi. Jadi kita harus memberikan batasan waktu tertentu. Gitu. Jadi sekian presentasi analisa dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi tahu apa itu kelas dojo dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.